Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak diarahkan. Kembali kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari berkaitan dengan masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan dengan masalah sahabat. Yang dimana Ahlussunnah wal Jamaah ketika membicarakan tentang permasalahan sahabat ini, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang paling selamat hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Hei, nak, sini, duduk sini kamu, sini, duduk, sini, belajar, biar gak main, sini lah, duduk sini dekat Ustaz, tunggu sini, nah, jadi anak soleh. Nah, dengerin dulu. Udah duduk, silau yang bentar. Duduk lagi, Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan melanjutkan termasuk di antara hal yang harus kita yakini berkaitan dengan masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wa yuqirruna bima tawatara bihi nahlu an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa ghairihi min anna khaira hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Umar. Bahwasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menetapkan terhadap apa-apa yang dalil-dalil telah tawatur dengannya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan dari Abi bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan khairu hadhil ummah, sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian wa yusallitu Nabi Utsman, kemudian yang ketiga adalah Utsman setelah Abu Bakar dan Umar. Wa yurabbi'u Nabi Ali radhiyallahu taala anhu kama dallat alaihi al-athar. Kemudian yang keempat, mereka menjadikan yang keempat itu adalah Ali radhiyallahu taala anhu sebagaimana datang dari athar wa kama ajma'a sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Dan itu juga yang telah disepakati oleh para sahabat ketika mendahulukan Utsman itu di dalam khalifah atau di dalam bai'ah. Dan ini yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya para sahabat mereka juga apa? Tafadhala ba'dhum ba'dha. Mereka juga satu dengan yang lainnya itu apa? Ada kemuliaan dibandingkan dengan yang lain. Para anbiya saja ada keutamaan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang Allah katakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah. Mat, sini mat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd, para rasul saja ada yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Begitu pula para sahabat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jauh lebih mulia dibandingkan dengan Umar. Begitu pula Umar jauh lebih mulia dibandingkan dengan Utsman, dan seperti itu juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala ay wal khilafah, yaitu ketika para sahabat mendahulukan Utsman itu di dalam bai'ah, di dalam khilafah. Wa khilafatu ahadil itsnaini lam yakun illa ba'da musyawarati jami'il muslimin ala ikhtilafi tabaqatihim. Maka khilafah salah satu dari keduanya antara Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhu itu tidaklah terjadi kecuali apa? Setelah musyawarah dari seluruh kaum muslimin ala ikhtilafi tabaqatihim, dari para sahabat yang mereka ahlu syura bainahum, ya kan? Wal qissah masyhur fi kutubit tarikh, dan ceritanya masyhur di dalam kitab-kitab tarikh. Bagaimana Utsman dijadikan khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ma'anna ba'd ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Bersamaan dengan sebagian ahli sunnah yang dimana keberadaan mereka telah terjadi khilaf antara Utsman dan Ali setelah ittifaq, setelah sepakat bahwasanya mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Utsman dan Ali. Ikhtilafnya apa? Ayyuhuma afdal, siapa yang paling afdal antara Utsman dengan Ali. Faqaddama qaumun Utsman wa sakatu wa qaddama qaumun Aliyan wa tawaqqafu. Sebagian mengedepankan Utsman, kemudian mereka diam, sebagian yang lain mengedepankan Ali dan mereka pun diam. Lakin kata beliau, istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman tsumma Ali. Ahlus sunnah wal jamaah telah menetapkan bahwasanya apa? Mendahulukan Utsman daripada Ali. Wa in kanat hadhil mas'alatu mas'alata Utsman wa Ali laysat minal usul. Meskipun permasalahan ini bukan permasalahan usul, jadi enggak usah tengkar, enggak usah saling enggak nyapa. Kalau seandainya aku lebih mendahulukan Ali, aku lebih mendahulukan Utsman, karena permasalahan ini bukan permasalahan usul, ya. Allati yudallalul mukhalafu fiha inda jumhuri ahli sunnah, yang hingga akhirnya disesatkan orang yang menyelisih di dalamnya. Ini menurut apa? Ahlussunnah wal jamaah. Lakin allati yudallalu fiha mas'alatul khilafah wa dzalika annahum yu'minuna anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali, wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula fa huwa adallu min himari ahlihi. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, akan tetapi yang berhak untuk disesatkan di dalamnya yaitu permasalahan apa? Permasalahan khilafah. Yaitu ketika Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya khalifah setelah Rasulullah itu siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka barang siapa yang menton, barang siapa yang mencela salah satu khilafah dari mereka ini, maka apa? Maka mereka telah lebih sesat daripada apa? Keledai. Himar ahli. Kalau himar ahli, jadi himar itu ada dua kalau dalam bahasa Arab. Ada himar ahli, ada himar apa? Ada himar apa? Himar ahli, ada himar wahsi. Wahsi. Kalau himar ahli, keledai itu himar ahli. Yang disebut kita dengan keledai itu himar ahli. Kalau himar wahsi itu apa? Yang warna-warni itu? Zebra. Itu himar wahsi namanya. Nah, dia lebih sesat daripada himar ahli, maksudnya dari keledai. Kenapa? Karena itu sudah ditetapkan bahwasanya setelah Nabi Abu Bakar. Makanya orang-orang yang mereka akidahnya nggak benar, mereka mengatakan bahwasanya apa? Orang yang paling berhak untuk mendapatkan khilafah setelah Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Bahkan mereka berani mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Maka ini adalah merupakan orang-orang yang sesat. Kemudian kata beliau, yuridul muallif rahimahullahu taala annal khilafah al-kaina bainal ummati ala wajhain. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan Syekhul Islam menginginkan bahwasanya khilaf yang terjadi di antara umat itu ada dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama al-khilafu fil furu' wal masail al-ijtihadiyah. Permasalahan khilaf di dalam cabang dan di dalam permasalahan istihad. Allati idza istahada fiha al-hakimu min qadin wa muftin
wa musannifin wa muallimin fa asaba falahu ajran wa idza istahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Yang pertama, khilaf yaitu apa? Khilaf di dalam permasalahan furu', di dalam permasalahan istihadiyah. Yang apabila seorang hakim, seorang qadhi, seorang mufti, seorang penulis, seorang muallim, kalau seandainya dia berfatwa, ya kan, kemudian dia beristihad, kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah dalam istihadnya tersebut, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan ini sebagaimana yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fastahada fa asaba falahu ajrun, wa idza hakama fastahada tsumma akhta'a falahu ajrun wahidun." Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wajh tsani, yaitu sisi yang kedua, yang khilaf yang terjadi di antara umat. Jadi khilaf itu terjadi di antara umat. Ada khilaf apa? Fil furu'. Ada khilaf di dalam cabang, di dalam permasalahan ijtihad. Kemudian al-wajh tsani, ada sisi yang kedua, al-khilaf yang terjadi di antara umat. Apa itu? Al-khilaf fil masailil usuliyah. Perkhilaf yang terjadi di dalam permasalahan usul. Kama masail sifatil bari wal qadari wal imani wa nahwiha, seperti permasalahan khilaf di dalam sifat-sifat Allah, ya kan? Qada dan qadarnya Allah, khilaf di dalam permasalahan iman atau yang selainnya. Maka yang seperti ini kata beliau, wa hadza yudallalu fiha al-mukhalifun lima dalla alaihi al-kitab was sunnah. Orang yang seperti ini yang disesatkan karena dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah telah menunjukkan atas hal tersebut. Wa ma kana alaihi salafus salih minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Begitu pula para sahabat, para salafus saleh telah menunjukkan atas hal tersebut. Oleh karenanya kita harus cerdas melihat ini permasalahan khilaf furu' atau permasalahan khilaf usul. Karena apa? Permasalahan usul ada furu'nya, permasalahan furu' ada usulnya. Saya kasih contoh. Melihat Allah, permasalahan usul atau furu'? Melihat Allah, permasalahan usul atau furu'? Nah, usul apa furu'? Usul sama furu' aja tidak tahu, terus gimana? Permasalahan usul. Orang yang nggak meyakini Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat, maka apa? Dia bisa terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Ya? Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Ini permasalahan usul. Ada furu'nya. Yang dimana Abdullah bin Abbas sama Aisyah radhiyallahu taala anha berselisih. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia. Sama-sama apa? Bisa dilihat. Tapi apa? Ada furu'nya. Ada cabangnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala semua sepakat para sahabat Allah bisa dilihat? Ini usul. Para sahabat semua sepakat. Tapi ada furu'nya. Apakah Allah bisa dilihat di dunia? Ini khilaf di antara para sahabat, antara Abdullah bin Abbas sama Aisyah. Ketika apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Apakah Rasulullah melihat Allah atau hanya sekedar nur? Ini khilaf terjadi di antara para sahabat. Yang mereka tidak saling menyesatkan. Karena apa? Mereka tahu ini permasalahan apa? Permasalahan furu'. Sekarang ada permasalahan yang dianggap itu adalah merupakan permasalahan furu'. Biasanya orang membicarakan permasalahan furu' ini permasalahan apa? Fikih, sholat. Ada usulnya enggak? Permasalahan sholat ada usulnya enggak? Apa? Wajibnya sholat. Ini permasalahan apa? Usul. Orang yang meyakini sholat itu enggak wajib bisa kufur. Itu usulnya. Meskipun sering dipahami bahwasanya permasalahan furu' itu permasalahan fikih, ternyata apa? Ternyata di situ ada permasalahan usulnya. Nanti kita kasih contoh yang lain, jadi tambah bingung. Taat kepada pemerintah, usul atau furu'? Taat kepada pemerintah, usul atau furu'? Usul. Ya, taat waliul amr itu usul. Ahlussunnah wal jamaah itu selalu apa? Selalu taat kepada pemerintah. Selama pemerintah itu apa? Selalu memerintahkan kebaikan. Ada furu'nya nggak di situ? Ada, banyak. Gitu. Banyak sekali. Makanya sekarang kita itu sering salah memahami. Kita debat permasalahan furu', saling menyalahkan ini dan itu dan ini rame. Padahal apa? Yang diperdebatkan permasalahan furu'. Makanya sampai Ustadz 1 sampai Ustadz B tengkar. Gara-gara apa? Coblos ada mencoblos.
Orang itu masalahnya, itu masalah furu' anil usul. Gitu loh. Ini yang harus kita cerdas, gitu loh. Jadi khilaf yang terjadi di antara umat itu ada yang terjadi di furu', ada yang terjadi di usul. Kalau terjadi di usul, maka apa? Ini bisa menyesatkan satu dengan yang lainnya. Kalau itu betul-betul menyelisihi Al-Quran, Sunnah, para salafus soleh. Tapi di sana ada khilaf yang berkaitan di furu', yang dimana ini nggak apa? Ini istihad, istihad. Maka kata beliau, famas'alatul khilafah wa taqdimu Ali ala Utsman fiha yu'addu minal bid'ah allati man ittaqadaha fa huwa fil ghalibi mutasyayyi'. Maka permasalahan khilafah dan mengedepankan Ali terhadap Utsman di dalam khilafah ini termasuk di antara terhitung bid'ah. Ya kan? Yang barang siapa meyakininya secara ghalib, dia termasuk di antara orang-orang yang tasyayyu', orang-orang yang dia punya pemahaman Syiah. Waqad azra bil muhajirin wal ansar kama qala dzalika ghairu wahidin minas salaf. Bagaimana mereka telah menghinakan orang-orang muhajir, orang-orang ansar, dan itu disebutkan selain satu orang atau lebih dari satu orang dari para salaf. Wa amma tafdil bainahuma, adapun siapa yang lebih mulia antara Utsman dan Ali, fa innaha mas'alatul khafifah. Ini permasalahan yang ringan. Min jinsi masailil khilafil masailil istihadiyah. Termasuk di antara apa? Termasuk di antara khilaf masail al-istihadiyah. Nah, kita harus cerdas Pak. Dalam melihat permasalahan-permasalahan khilaf yang terjadi di zaman sekarang, kita harus cerdas. Apakah ini masalah khilaf antara satu dengan yang lainnya, permasalahan usul, ataukah ini adalah termasuk di antara furu'? Dan kita harus cerdas melihat, jangan juga kita terlepas dikit-dikit apa? Oh khilaf, sidik-sidik furu', sidik-sidik gak apa-apa. Bukan seperti itu juga. Karena kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? A'lamuhum billah wa arhamuhum bin nas. Maksudnya gimana? Ahlussunnah wal Jamaah di dalam melihat sesuatu yang khilaf, mereka adalah orang yang selalu mencari selamat. A'lamuhum billah. Tapi apa? Arhamuhum bin nas, selalu ngasih udzur kepada orang lain. Ya. Kalau kita kan kebalik-balik sekarang. Kita itu selalu ngasih udzur kepada diri kita, kepada orang lain nggak pernah ngasih udzur. Ada yang lainnya berbeda sama kita, lalu tunjuk sana, tunjuk situ. Giliran kita yang salah, oh kan anak ini, kan anak itu, ngasih udzur kepada diri sendiri. Enggak. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah kaidahnya apa? A'lamuhum billah, arhamuhum bin nas. Selalu cari selamat untuk dirinya sendiri dan selalu ngasih udzur kepada orang lain. Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit yang bisa kita ambil, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan kita tutup kajian kita di sore yang berbarakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang nafi kepada kita semua. Dan insyaallah Ustaz Burhan bisa memberikan nasihat kepada kita 10 sampai 15 menit. Yang selama ini mungkin teman-teman kenal dengan Ustaz Burhan dengan kekocakannya dan dengan kewahannya. Jadi insyaallah kita lihat sisi yang lain dari sisi ustadznya, kan seperti itu. Baik, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.